Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana karena nikmat, kodrat, dan irodatnya kita dapat berkumpul bersama dalam kesempatan kali ini. Yang terhormat saya ucapkan kepada Ibu Vina Dartina, Esos MPDM Ikom City, dan kepada teman-teman sekalian yang saya cintai. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini mengenai komunikasi konselor dan layanan BK di SMPN 3 Rancaikek. Namun sebelum masuk kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Syifani Putri, kemudian ada Alifa Nur Aida, Esti Komalasari, Jihan Miotia Hafid, dan Putri Aprilianti. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Aprilianti, mengenai teori komunikasi dan teori komunikasi untuk verbal dan non-verbal. Kepadanya saya persilahkan. Saya Putri Aprilianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi, di mana komunikasi di sini merupakan suatu proses atau kegiatan yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk menyampaikan informasi atau pesan dari pengirim menuju penerima. Nah, di sini di komunikasi juga ada tipe-tipe komunikasi nih teman-teman, tapi kita harus tahu dulu tujuan komunikasi itu apa. Di mana tujuan komunikasi itu pemberian informasi yang tadi untuk bisa merubah pendapat seseorang, perilaku seseorang menjadi lebih baik yang akan membawa pengaruh bagi orang banyak atau lingkungan sekitarnya. Nah, untuk pemberian informasi ini, pertukaran pikiran ini dapat dilakukan dengan 3 cara komunikasi. Yang pertama ada komunikasi dengan diri sendiri atau komunikasi intrapersonal, di mana bentuk ini merupakan bentuk komunikasi yang paling murni dengan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri sendiri dengan subjek yang tidak terlihat, misalnya itu Tuhan. Nah, contohnya kalau kita berkomunikasi dengan diri sendiri itu ada berdoa, ada berhayal atau introspeksi diri, bahkan bersyukur juga bisa menjadi itu komunikasi diri kita sendiri. Terus ada juga komunikasi publik, di mana proses pertukaran pesan ini atau pertukaran informasi ini secara tatap muka. Nah, secara tatap muka dengan sejumlah orang yang berada di suatu organisasi atau bukan, dan berada dalam sebuah lingkungan orang banyak gitu. Contohnya ada upacara, demonstratif atau informatif, di mana demonstratif ini ada misalkan pilkada, pemilu, atau informatif itu penyampaian libur di suatu tempat gitu bisa jadi. Terus yang ketiga ada komunikasi massa, di mana komunikasi ini dapat dikatakan suatu komunikasi massa jika diterimanya melalui media cetak elektronik atau teknologi modern. Contohnya ada TV, radio atau jurnal-jurnal seperti itu. Nah, selain tipe-tipe komunikasi juga ada dua macam cara kita berkomunikasi, yaitu ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Di mana komunikasi verbal ini merupakan sebuah cara menyampaikan komunikasi melalui kata-kata dan banyak digunakan dalam konteks pendidikan atau pembelajaran, baik itu pendidik maupun peserta didik. Contohnya dalam komunikasi verbal ini bisa lisan atau tertulis, pokoknya yang bersifat ajakan atau pertanyaan juga bisa dalam sesi konseling, dan intinya yang menggunakan kalimat secara langsung gitu. Sementara komunikasi nonverbal ini adalah kebalikannya. Jadi komunikasi verbal ini dapat dikatakan sebagai cara penyampaian yang tidak menggunakan kata-kata tetapi menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat yaitu dengan simbol atau lambang. Dan komunikasi nonverbal ini dapat berupa bahasa tubuh, tanda ataupun tindakan. Nah, contohnya dalam komunikasi nonverbal dalam sesi konseling yaitu bisa mendengarkan atau mengangguk dengan tandanya setuju kepada konseli, atau kita memberikan sentuhan kepada konseli bahwa misalkan yang sabar ya, atau kamu harus tabah gitu. Nah, itu sebuah sentuhan, sebuah tanda anggukan setuju merupakan salah satu contoh komunikasi nonverbal. Terima kasih Putri atas pemaparan materinya. Kemudian materi selanjutnya mengenai media komunikasi dan peran komunikasi untuk menunjang konselor dalam layanan BK akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jihan Miotia Hafid. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peran komunikasi.
Berpartisipasi dalam proses pembelajaran atau melaksanakan layanan BK diperlukan pengembangan bagi potensi konseli, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kehidupan yang dimiliki, dan kemandirian dalam memecahkan masalah konseli itu sendiri. Nah, sehingga konseli ini mendapatkan apa yang dibutuhkan sesuai dengan tujuannya. Nah, pengembangan keterampilan komunikasi konseli ini sangat-sangat diperlukan. Maka dari itu, konselor bertugas membantu konseli untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dalam kehidupannya. Karena dalam suatu percakapan yang terjadi antara konselor dengan konseli akan selalu melibatkan penggunaan bahasa. Nah, menurut Bilau, bahasa terutama adalah berbicara di mana berbicara berarti menggunakan lisan aktif yang dimana kaitannya dengan proses bimbingan, baik bentuk pertanyaan, perintah, dorongan, harapan, saran, permintaan, atau pengakuan yang diajukan oleh klien. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peran komunikasi dalam proses layanan BK memerlukan bahasa interaksi dengan maksud tercapainya tujuan bimbingan. Nah, tanpa adanya komunikasi melalui bahasa interaksi, proses layanan BK tidak akan tercapai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media komunikasi. Pada zaman sekarang, dominan dalam penunjangan layanan BK-nya adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi media layanan BK yang berbasis teknologi. Nah, ini akan mempermudah bagi segalanya. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa elektronik konseling dapat dimanfaatkan untuk layanan BK. Nah, elektronik konseling yang dapat meningkatkan pemanfaatan administrasi BK karena akses informasi yang mudah dan korespondensi dengan pendidik BK. Nah, khususnya dalam menyampaikan permasalahan. Nah, adapun teknologi yang digunakan untuk menunjang layanan BK adalah WhatsApp Group. Nah, WhatsApp Group ini digunakan untuk layanan kelompok. Lalu ada Zoom atau Google Suite. Nah, ini for education, di mana sangat mempermudah layanan dan bahkan lebih bisa universal. Di samping itu ada salah satu aplikasi pendukung yang dapat menunjang layanan, yaitu aplikasi Cider Counseling atau konseling berbasis dunia maya, di mana melibatkan konselor profesional melalui video conference, terus live chat, bahkan telepon langsung dengan konselor. Nah, selain saluran internet tadi, terdapat juga saluran media massa, yaitu melalui perangkat audio seperti MP3 dan MP4. Nah, penggunaan MP3 dan MP4 ini meliputi mereka sesi konseling dan memutar ulang hasil yang diperoleh selama konseling. Nah, sehingga konselor dapat memahami klien lebih lanjut. Nah, jadi dalam media komunikasi ini konselor harus cerdas memilih layanan yang seperti apa dan bagaimana yang akan digunakan dalam proses layanan BK, nah supaya berhasil sesuai dengan tujuannya. Terima kasih kepada Jihan yang telah menyampaikan materi mengenai media dan juga peranan komunikasi dalam layanan BK. Kemudian di sini Kemudian di sini kami akan membahas mengenai hasil observasi yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu di SMPN 3 Rancaikek. Untuk bahasan yang pertama yaitu mengenai urgensi komunikasi dalam layanan BK di SMPN 3 Rancaikek akan dijelaskan oleh teman saya Esti Kamalasari. Kepadanya saya persilahkan. Hasil observasi kami terkait komunikasi-komunikasi yang terjalin di dalam sekolah SMPN 3 Rancaikek. Nah, ternyata peran komunikasi dalam layanan bimbingan dan konseling dijelaskan secara langsung oleh narasumber, yaitu guru BK SMPN 3 Rancaikek. Saat pelaksanaan observasi secara langsung, narasumber ini tuh menjelaskan bagaimana pentingnya sebuah komunikasi dalam layanan BK di sekolah yang disertai dengan adanya studi kasus. Nah, lalu komunikasi ini tuh tentu sangat memegang peran penting dalam pelaksanaan layanan konseling di sekolah, karena komunikasi ini tuh dapat dijadikan salah satu sarana agar permasalahan yang tengah dialami oleh konseling dapat diketahui, dirumuskan, dan ditemukan suatu solusinya. Pastinya ya teman-teman, karena dengan komunikasi kita tuh dapat menemukan suatu permasalahan yang tengah dihadapi oleh konselingnya, kita dapat merumuskan apa yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut, dan kita juga dapat menentukan apa yang dapat kita berikan untuk menjadikan solusi bagi konseling tersebut. Nah, selain daripada itu, komunikasi juga dapat berperan sangat penting di dalam layanan konsultasi ataupun layanan informasi. Tanpa kita pungkiri ya teman-teman, tanpa adanya komunikasi, layanan itu tidak dapat tersampaikan. Nah, narasumber juga menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang terjadi saat komunikasi itu tidak dibangun dengan baik. Nah, narasumber ini tuh memaparkan salah satu kasus yang pernah terjadi di SMP 3 Rancaikek ini, di mana terdapat seorang siswa yang memiliki keterbelakangan berupa tidak dapat mengeja, membaca, dan menulis dengan baik, atau lebih dikenal dengan istilah disleksia.
Mengetahui hal tersebut, pihak BHK akhirnya memutuskan untuk memanggil orang tuanya untuk mengkonfirmasi dan mencari sebuah solusinya. Bagaimana ke depannya si anak ini belajar, bagaimana ke depannya si anak ini bisa mengerti akan pembelajaran yang ada di sekolahnya dengan komunikasi dengan orang tuanya. Pastinya BK ini dapat mendapatkan sebuah solusi yang terbaik atau mendapatkan jalan tengah yang terbaik untuk anak itu. Nah, namun ternyata teman-teman, orang tuanya tuh terkesan menutup dan tidak dapat bersifat kooperatif, sehingga hal ini tuh sangat menghambat proses mencari penyebab keterbelakangan siswa tersebut gitu teman-teman. Hingga pada akhirnya diperoleh salah satu kerabatnya yang lain. Dengan tidak keterbukaannya orang tuanya, mohon maaf, di sini tuh guru BK-nya tuh sedikit mengalami hambatan karena guru BK tidak dapat mencari sebuah jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Berdasarkan pemaparan kasus yang sempat tadi saya jelaskan, maka terlihat betapa pentingnya komunikasi dalam layanan BK tersebut, teman-teman. Komunikasi yang dibangun oleh guru BK atau konselor tersebut dimaksud untuk menghindari miscommunication dan krisis informasi. Nah, di sini ada tentang kemampuan komunikasi interpersonal seorang konselor. Nah, jadi komunikasi interpersonal menurut narasumber merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang konselor, di mana konselor tersebut mampu dengan baik untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan komunikasi interpersonal akan membangun hubungan yang baik antara guru BK dan siswanya. Contohnya kayak gini teman-teman, ada suatu kegiatan yang terjadi di dalam pengembangan kemampuan konselor ialah saat narasumber memberikan dukungan terhadap siswa yang menorehkan suatu prestasinya ya teman-teman, dapat berupa pujian maupun reward. Nah, hal ini tuh agar selalu adanya keterbukaan untuk menerima cerita siswa meskipun hal ini tuh berada di luar jam kerja dan memberikan bimbingan yang memang diperlukan gitu. Narasumber juga selalu mewanti-wanti untuk tidak membocorkan kerahasiaan identitas yang dibimbingnya. Nah, hal tersebut tuh pasti karena narasumber itu pastinya sudah mempelajari, apalagi kan di dalam BK sendiri kita sudah belajar tentang asas-asas kerahasiaan gitu ya, sudah belajar tentang bagaimana caranya untuk menjaga kerahasiaan terhadap konseling kita gitu pastinya teman-teman. Nah, hal ini tuh dikarenakan sudah menjadi kode etik seorang konselor untuk senantiasa menjaga kerahasiaan konselingnya, sempat tadi dibahas ya teman-teman. Nah, bahasa tubuh memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Karena jika yang menjadi konselor bersikap tidak terbuka, tidak ramah, bahkan tidak menyenangkan, maka dipastikan tidak akan terjadinya rasa percaya antar guru atau siswa tersebut. Pastinya ya teman-teman, kalau seorang konselornya saja misalkan tidak memiliki rasa atau tidak merangkul terhadap konselingnya, pasti sikap ramah, sikap baik, sikap keterbukaan gitu kan, pasti harus dimiliki seorang konselor. Karena untuk kita merangkul seorang konseling harus mempunyai sikap-sikap yang baik untuk terjalinnya suatu komunikasi yang baik pula dengan si konseling tersebut, teman-teman. Seperti itu. Melalui hasil pengamatan di atas, komunikasi interpersonal antar guru BK dan siswa yang terjadi di SMP 3 Rancaekek ini cukup berjalan dengan baik. Terlihat dari siswa-siswanya yang memang berusaha membangun komunikasi dengan guru BK-nya saat adanya pelanggaran yang memang dilakukan oleh rekannya. Dan narasumbernya ini pun juga menanggapinya dengan baik, sembari membantu mengingatkannya. Namun sayang sekali ya teman-teman, kita itu pada saat observasi tidak dapat melihat secara langsung bagaimana narasumber ini memberikan konseling individu maupun kelompok terhadap siswa-siswanya, karena hal tersebut tuh tidak adanya agenda konseling rutinan di SMP 3 Rancaekek ini. Nah, konseling terjadi pada saat siswanya ini ada yang melakukan pelanggaran berulang. Jadi teman-teman, guru BK di SMP 3 Rancaekek itu sangat-sangat terbatas. Jadi adanya suatu permasalahan ataupun suatunya tindak lanjut dari beberapa siswa, banyaknya keterhambatan dari guru BK itu sendiri karena keterbatasan itu tadi teman-teman. Seperti itu. Baik, terima kasih Esti atas penjelasannya mengenai hasil observasi yang telah kami lakukan, yaitu mengenai urgensi juga kemampuan komunikasi dalam layanan BK. Kemudian akan dilanjutkan oleh Alifa, yaitu yang akan membahas mengenai kedudukan komunikasi verbal dan nonverbal terhadap layanan BK di SMPN 3 Rancaekek. Kepadanya saya persilahkan. Saya Alifah Nur Aida. Saya di sini akan menjelaskan tentang kedudukan komunikasi verbal dan nonverbal terhadap layanan BK di SMPN 3 Rancaekek. Menurut pengamatan, komunikasi verbal yang dimaksud oleh narasumber yaitu berupa pengucapan kata-kata yang baik dan mudah dimengerti oleh siswa. Misalnya, pada saat pemberian apresiasi kepada siswa yang berprestasi dan
pada saat menegur siswa yang melakukan pelanggaran. Menurut narasumber juga, pengucapan dengan kata-kata yang baik dapat berperan penting dalam pembentukan komunikasi antara guru BK dan siswa. Selain komunikasi verbal, komunikasi nonverbal pun berperan penting dalam meningkatkan sensitivitas guru BK terhadap siswa. Menurut narasumber juga, komunikasi nonverbal dapat dilakukan dengan cara bersikap ramah, mendengarkan setiap cerita dari siswa tersebut dan merangkul siswa tersebut yang sedang mendapatkan bimbingan. Dengan demikian, guru BK dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa tersebut. Namun, hasil dari pengamatan yang dilakukan, kedudukan komunikasi verbal dan nonverbal terhadap layanan BK di SMPN 3 Ranca Ekek masih belum terlihat. Sebab pada saat penyusun menemani keseharian narasumber sebagai guru BK, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal yang dilakukan kepada siswanya masih terbilang kurang. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Alifa atas penjelasannya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai bagaimana sih hubungan organisasi BK di SMPN 3 Ranca Ekek ini dengan para stakeholdernya, apakah berjalan dengan baik. Menurut kami, berdasarkan observasi yang telah kami lakukan melalui wawancara dengan Ibu Sri Rejeki, yaitu selaku guru BK atau guru bimbingan konseling di SMPN 3 Ranca Ekek, hubungan organisasi BK dengan para stakeholder itu berjalan cukup efektif gitu, karena stakeholder ini kan merupakan para pemangku kepentingan gitu, seperti siswa, rekan kerja, atau kolega, guru, bidang studi, wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua gitu. Nah, di SMPN 3 Ranca Ekek ini sendiri, Ibu Dr. Sri Rejeki selaku guru BK ini telah menyadari pentingnya berkolaborasi dengan para stakeholder untuk dapat mengembangkan permasalahan yang telah dihadapi oleh siswa untuk mendapatkan suatu solusi gitu. Jadi misalnya yang terjadi di SMPN 3 Ranca Ekek ini, misalnya ada seorang siswa yang mengalami permasalahan jarang masuk sekolah. Nah, pertama, guru BK-nya ini akan memanggil siswanya terlebih dahulu untuk diajak berbicara tentang apa yang kesulitan yang dihadapinya gitu. Kemudian apabila siswa tersebut juga masih mengalami kesulitan yang kompleks, maka akan dipanggil orang tuanya. Namun, jika orang tuanya telah dipanggil selama 3 kali namun belum datang juga ke sekolah, maka akan dilakukan home visit atau pengunjungan ke rumah siswa yang bermasalah tersebut untuk membangun silaturahmi dan juga kolaborasi kepada orang tuanya untuk untuk berdiskusi apakah kira-kira solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini gitu, dan untuk mengetahui juga apa yang tengah dihadapi oleh siswa seperti itu. Nah, kemudian untuk organisasi para kolega ini dapat dilihat dari keikutsertaan guru BK di SMPN 3 Ranca Ekek di organisasi MGBK atau Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling. Jadi acara tersebut itu akan mengumpulkan banyak sekali guru bimbingan konseling di sekolah-sekolah untuk dapat menukar pikirannya, ide dan pikirannya atau gagasannya mengenai permasalahan-permasalahan dalam konseling gitu. Jadi dalam membangun komunikasinya telah dilakukan cukup efektif di SMPN 3 Ranca Ekek, di mana guru BK-nya ini membangun banyak relasi dan juga komunikasi dengan para stakeholder atau pemangku kepentingan, yang dimana hal tersebut benar-benar harus dilakukan untuk dapat mengatasi segala permasalahan yang tengah dialami oleh siswanya nanti. Nah, untuk menjelaskan permasalahan siswa itu harus juga didapatkan peran dari banyak pihak gitu, bukan dari pihak guru BK-nya saja. Kemudian di sini ada media dan metode layanan komunikasi BK di SMPN 3 Ranca Ekek. Jadi media apa saja atau metode apa saja gitu layanan yang diberikan kepada siswa di SMPN 3 Ranca Ekek. Jadi media layanan di BK SMPN 3 Ranca Ekek itu masih menggunakan metode klasikal, yaitu dilakukan secara tatap muka. Jadi guru BK akan masuk ke setiap kelas untuk memberikan layanan atau memberikan pembekalan materi mengenai kepribadian dan juga potensi-potensi yang seharusnya dimiliki oleh siswa. Karena menurut guru BK Ibu Sri Rejeki, anak di usia SMP itu masih memerlukan pembekalan khusus karena sedang dalam keadaan krisis identitas. Jadi memerlukan pembekalan mengenai kepribadian dan juga penanaman sikap yang baik terhadap agama maupun sosialnya. Kemudian pada tahun 2019 saat terjadinya pandemi di SMPN 3 Ranca Ekek itu meniadakan layanan ke klasikal
atau layanan pemberian pembekalan materi yang diberikan oleh guru BK dengan diganti guru BK itu menjadi penolong bagi guru mata pelajaran lainnya. Jadi pada saat pandemi itu kan dilakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi guru BK itu bertugas untuk mengamankan siswa-siswa yang kehadirannya kurang, kemudian juga tugasnya belum dikerjakan. Kadang guru BK juga mengadakan home visit ke dalam rumah, ke rumah-rumah siswa jika siswanya itu memiliki kesulitan untuk mengerjakan ujian, misalnya tidak memiliki handphone atau yang lainnya. Guru BK di sana itu secara sigap akan memasang badan untuk datang ke rumah-rumah siswa dengan memberikan pertolongan seperti itu. Jadi guru BK pada tahun 2019 itu tidak memberikan pembekalan materi mengenai kepribadian dan juga potensi yang harus dimiliki oleh siswanya. Nah, kemudian di sini juga ada salah satu media yang digunakan untuk memberikan layanan bimbingan konseling di SMPN 3 Ranca Ekek, yaitu salah satunya adalah untuk ruang untuk bimbingan kelompok yang bersebelahan tepat dengan ruang bimbingan individu. Yang menurut kami, dari pandangan kami, kurang efektif karena keduanya itu berada bersebelahan dan diantaranya itu tidak ada pintu, hanya dibatasi oleh lemari saja, sehingga memungkinkan kebocoran suara kalau misalnya ada anak atau ada siswa yang sedang melakukan konseling individu seperti itu. Selain itu, menurut Ibu Sri Rejeki, siswa itu sedang membutuhkan pertolongan. Jadi beliau sangat terbuka kepada siswa yang ingin bercerita melalui media yang lainnya dan juga selalu berada saat mereka membutuhkan. Misalnya contohnya saat itu ada siswa yang sedang mengalami kesulitan dan bercerita kepada Ibu Sri Rejeki, kemudian bercerita hingga larut malam, namun Ibu Sri Rejeki tetap harus melayaninya dengan baik karena siswa tersebut sedang membutuhkan pertolongan. Seperti itu materi yang dapat kami sampaikan mengenai hubungan komunikasi dan layanan BK di SMPN 3 Ranca Ekek. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.